izin moderator untuk teman-teman yang sudah menjawab tadi boleh dibantu untuk ditaruh di jawabannya diisi di chat. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan tadi, saya persilakan untuk menaruh jawabannya di kolom chat untuk mempermudah sekretaris dalam bekerja. Silakan yang belum berargumen untuk brainstorming ini. Ini saya catat ada yang belum berargumen ya. Ayo aktif ya Dek ya. Baik, kepada Joreta saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sekretaris apakah bisa di-scroll ke bawah? Mungkin ke kalimat yang paling bawah. Saya ingin menjawab pertanyaan bagaimanakah kadar saturasi oksigen yang normal? Ya, jadi kadar saturasi oksigen yang normal itu berada pada kisaran 95-100%. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin untuk menjawab pertanyaan nomor 15. Kalimat pertama. Nomor 15 kalimat pertama. Apa risiko yang dapat terjadi jika pada pasien jika perdarahan tidak diatasi dengan segera? Dampak ringannya pusing, dampak sedangnya meningkatkan detak jantung dan tingkat pernapasan. Lalu dampak beratnya adalah tekanan darah semakin turun dan detak jantung semakin cepat dan mengakibatkan pasien pingsan. Jawabannya akan saya taruh di kolom chat. Baik, kepada Pratjina Sari, saya persilakan untuk jawab pertanyaannya. Terima kasih moderator. Pada sekretaris apakah boleh di-scroll ke bawah terlebih dahulu? Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai berapakah CRT normal. Kelima, jadi CRT normal itu adalah kurang dari 2 detik. Sementara pada batas normal untuk pada bayi itu sekitar 3 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Nada, saya persilakan untuk jawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Untuk sekretaris 1 boleh di-scroll ke bawah terlebih dahulu. Ke analisis masalah yang terakhir, nomor 10. 10 ya. Bagaimana hubungan antara shock hipovolemik dengan pendarahan yang dialami pasien, yaitu
kemungkinan besar yang dapat mengancam nyawa pada shock hipovolemik berasal dari penurunan volume darah intravaskular yang menyebabkan penurunan kardiak output dan tidak adekuatnya perfusi jaringan. Kemudian jaringan yang anoksia mendorong perubahan metabolisme dalam sel berubah dari aerob menjadi anaerob. Hal ini menyebabkan akumulasi asam laktat yang menyebabkan asidosis metabolik. Untuk itu akan saya bantu kirim di chat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nanda. Lanjut kepada Rahel, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih moderator. Sebelumnya bisa minta tolong untuk scroll ke atas. Ke kalimat keempat, pertanyaan nomor 9. Dampak apa yang dapat dirasakan oleh AHA saat denyut nadi mencapai 130 kali per menit? Di saat denyut nadi melebihi 100 kali per menit, pasien dapat merasakan penggumpalan darah yang berpotensi menyebabkan stroke atau serangan jantung. Selanjutnya bisa jadi terjadinya gagal jantung yang ditandai dengan tidak kemampuan jantung untuk memompa cukup darah. Selanjutnya sering pingsan atau tidak sadarkan diri. Dan yang terakhir bisa menyebabkan kematian mendadak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Sania, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Apakah bisa di-scroll ke atas? Kepada sekretaris. Pada kalimat kedua. Baik, pada kalimat 2, pada pertanyaan nomor 2, yaitu apakah hubungan cemas dan berkeringat dingin dengan nyeri yang dialami pasien maaf sekretaris, maksud saya pada pertanyaan yang ketujuh, yaitu apakah penyebab terjadinya cemas dan keringat dingin yang diderita oleh pasien, yaitu cemas dan keringat dingin merupakan dampak lanjutan setelah dampak ringan yang dialami pasien di saat pendarahan tidak langsung diatasi atau pendarahan tidak langsung berhenti. Terima kasih. Baik, kepada Ali, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk sekretaris boleh di-scroll ke atas untuk kalimat pertama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana mekanisme darah bisa memancar darah pada skenario? Jadi yang elastis dari arteri diperlukan untuk menjaga aliran darah konstan dan tidak tersendat. Nah, jadi tekanan darah di dalamnya kuat sehingga jika terluka darah keluar memancar dengan deras. Untuk jawaban akan saya kirim melalui. Baik, kepada Alvita saya persilakan. Terima kasih moderator. Izin sekretaris bisa di-scroll ke bawah di kalimat ketiga.